Bismillah, kita mulai ya. Mengenal watak dan bahasa kasih pasangan. Jadi mengenal watak dan bahasa kasih pasangan, soulmate, kita sering dengar ya istilah soulmate, belahan jiwa, Masya Allah ya. Soulmate atau belahan jiwa apa sih? Ya, jadi seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, inilah soulmate. Jadi kalau kita berumah tangga itu memang kita berbeda, wataknya beda, bahasa kasihnya beda, tapi justru ini saling melengkapi ya. Jadi buat teman-teman yang sudah berumah tangga sekian tahun Kak, kadang-kadang terasa ya kok kita beda ya gitu. Padahal ini memang saling melengkapi. Buat sahabat-sahabat juga yang baru mau menikah ya, pada saat berjumpa dengan pasangan yang berbeda ya, berbeda jenis kelaminnya jelas itu nomor satu, kemudian berbeda wataknya, berbeda cara mengungkapkan kasih sayangnya, bisa jadi insya Allah itu soulmate Anda ya. Yang penting kita berharap selalu, berdoa selalu, dan punya prinsip bahwa yang sama apa? Akidahnya ya. Baik. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik ya. Jadi mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi biasanya punya watak yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Ini harus paham nih. Kenapa? Karena kita di dalam berumah tangga ingin menjalin puzzle ya. Seperti contoh ini ya. Ini puzzle ini kan pinggir-pinggirnya nggak sama ini, agar bisa saling menutupi atau saling mendukung atau saling mensupport atau saling melengkapi ya. Jadi kita kan berharap puzzle ini kuat ya, kokoh gitu ya. Bu Esa kan bisa nih sebetulnya pinggir-pinggirnya sama ya, kasih rata aja, lurus aja, iya, tapi dia nggak kokoh. Justru dengan puzzle yang saling melengkapi ini kalau diangkat puzzle ini dia kokoh, nggak cepet hancur. Ya. Namun sekali lagi puzzle rumah tangga bukan puzzle yang main-main, dia adalah puzzle yang besar sekali. Kalau puzzle permainan biasa kayak tadi itu ya, dengan pakai feeling aja istilahnya ya. Misalnya kita coba, ini nggak cocok, pindahin ke sini, ya itu mudah ya. Tapi puzzle rumah tangga ini besar. Ya, tentu membuat puzzle rumah tangga harus ada guidance-nya. Dan buat kita keluarga muslim tentu guidance pertama adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian ya hadis Rasulullah SAW, dan juga tentu ijma para ulama. Termasuk ijma para ulama ini di dalamnya adalah penemuan-penemuan para ilmuwan. Supaya kita waktu merangkai puzzle ini ya betul-betul ada guidance-nya sehingga tidak lama-lama untuk kita merangkainya. Kadang-kadang orang pada saat merangkai puzzle ini karena tidak ada guidance-nya ya, jadinya bosan, belum sempat jadi setengah sudah bubar jalan ya. Nah, ini disayangkan karena dengan alasan itu tadi, kita ini beda ya, memang harus beda. Justru kalau dia sama, maka puzzle-nya mungkin tidak kukoh ya, tidak erat ya. Nah, ini konsep pertama yang harus kita pahami, bahwa soulmate itu, belahan jiwa itu adalah berbeda. Ya. Baik. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 36 saja ya, laki-laki perempuan saja sudah berbeda ya. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Hari ini mungkin saya tidak bahas tentang laki-laki dan perempuan karena sudah banyak juga di seminar-seminar umum kami paparkan ya. Tapi ketahuilah bahwa laki-laki dan perempuan itu betul-betul tidak sama. Mulai dari kulitnya nggak sama, rambutnya nggak sama. Ya, kalaupun sama yaitu manusia atau spesies yang sama yaitu manusia. Kita tahu penciptaan perempuan ini dari tulang rusuknya laki-laki. Namun betul-betul program yang ada di dalam genetikanya itu berbeda. Nah, ini juga yang harus difahami ya, agar suami istri ini sangat-sangat menghargai, menghormati, ya, dan dengan menghargai, menghormati itu tetap mencintai, ya. Baik, sekarang watak. Watak itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih artinya? Ini, sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, atau disebut juga budi pekerti, disebut juga tabiat, ya, atau dasarnya. Nah, itu watak itu. Jadi watak ini sesuatu yang membuat tabiat atau membuat ya akhlak atau membuat budi pekerti atau dari sananya, gitu kalau kita bahasa di Jakarta ya, dari sononya begitu. Artinya watak ini adalah bawaan lahir, ya. Baik. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi memang Allah sudah berfirman seperti ini. Dan para ilmuwan mencoba meriset, ya, melihat, mensurvei, mengobservasi. Ternyata memang manusia itu ada bawaannya masing-masing.
Itulah terkenal di dalam ilmu pengetahuan itu teori genetika, ya, hereditary, ya, itu. Jadi memang ada bawaan masing-masing memang. Ya. Makanya istilah watak ini adalah ya dia dibawa dari asalnya, dari sananya atau genetik, ya. Jadi setiap orang itu unik, ya. Kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri. Ya, bagaikan jenis batu tidak berubah tapi dibentuk, ya. Jadi batu ini bisa dibentuk. Watak juga begitu. Watak itu dia dari lahir kita sudah ada ciri khasnya, dia tidak berubah tapi bisa dibentuk watak ini menjadi watak yang akhlakul karim. Ya. Tapi harus tahu waktu mau dibentuk harus tahu dia punya sifat-sifat dari si watak tersebut. Ya, harus tahu kita sifat-sifatnya seperti mana. Batu kalau kita mau rubah, ya, bentuknya gitu, ya, dibentuk batu itu dibuat, ya, dibentuk dan sebagainya, harus tahu jenisnya apa batu itu, ya. Nah, ciri khas watak diturunkan melalui genetik lewat kromosom ayah bunda kita. Dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Kalau dilihat pakai mikroskop warnanya biru, memang biru. Ya, makanya disebutnya itu berdarah biru. Semua manusia berdarah biru, ya. Maksudnya itu di dalam kromosom itu kalau kita lihat tuh semuanya warnanya biru tuh, Masya Allah. Ya. Dan kita pernah belajar biologi bahwa kromosom seks perempuan itu XX, kromosom seks laki-laki XY. Bentuknya kalau di mikroskop kayak gini nih kromosom. Ini diperbesar, ya, puluhan kali. Perempuan ada 2X kayak gini, makanya orang bilang XX. Laki-laki bentuknya seperti ini dan ini. Kadang-kadang ilmuwan bingung ini apa bentuknya, ya. Kita kasih nama Y aja deh karena ini sudah namanya X walaupun nggak Y banget gitu, ya. Di dalamnya ada tali-tali kromatif, kemudian ada DNA, dan nanti dalam DNA ada gen, nah seperti itu. Nah ini membawa banyak pesan sebetulnya dari orang tua kita sampai leluhur kita yang ke atas. Ada yang mengatakan sampai 7 ke atas, sebenarnya dari orang tua kita itu namanya ya leluhur angkatan pertama, nanti kakek nenek kita kedua, buyut kita ketiga, dan terus ke atas sampai kurang lebih 7. Membawa apa? Membawa pesan informasi biologis, bentuk mata, bentuk hidung, sudut hidung, belakang hidung, wah Masya Allah, warna kulit, warna rambut, bentuknya rambut, Masya Allah. Kalau belajar genetika itu, aduh, ya terkagum-kagum, ya Allah, betul-betul Engkau Maha Pencipta yang luar biasa. Dan selain bentuk biologis, termasuk tadi itu di dalamnya bentuk tulangnya kita, di dalam juga bentuk lambung dan sebagainya, ya Allah. Nah di sini juga ada jenis watak. Ya. Jadi ayah bunda yang punya anak bingung, ini kok nggak kayak bapaknya, nggak kayak ibunya juga, ya. Kayak siapa? Oh kakek neneknya barangkali. Atau kakek nenek kok nggak mirip kakek neneknya, ya kayak siapa? Oh buyutnya barangkali. Nggak mirip buyut, nggak mirip kita semua, kayak siapa? Oh itu tadi, ya masih ada orang tua buyut itu. Masalahnya kita barangkali nggak punya dokumentasi foto, ya paling sampai buyut aja, ya. Kalau sudah yang leluhur ke 4, 5, 6, apalagi 7, waduh nggak punya gitu. Ya, makanya kalau nanti mewariskan itu termasuk juga kita ya family tree itu, ya, pohon keluarga itu boleh juga diwariskan pada anak cucu kita supaya tahu bahwa oh ini sampai leluhur ke atas tuh ada orang tua ini. Dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka untuk mengingat turunannya, satu, kedua juga mendoakan, ya, itu karena kita di alam barzah ini lama. Jadi kalau misalnya kita ya di alam barzah lama, belum lagi sampai kiamat, tentu kita butuh doa dari cucu-cucu turunan kita. Mudah-mudahan sampai turunan ke-7 itu cukuplah insya Allah, ya. Nah ini luar biasanya kromosom, isi kromosom. Ya. Teori watak sebenarnya sudah lama, ya, sudah lama sekali sejak Hippocrates. Tapi kalau yang abad-abad 20-21 ini kita ambil sumbernya dari Florence Litter. Ini mungkin teman-teman sudah pernah baca. Ini buku sangat populer, ya, apalagi kalau buku-buku kegiatan bisnis direct selling, ya, ini senang banget baca ini. Kalau saya alhamdulillah punya 4 buku ini, alhamdulillah juga sudah dibaca berulang kali, sehingga ya Allah ini adalah penjelasan Quran surat Al-Isra 84 tadi. Ya, Quran 1 ayat kemudian dijelaskannya banyak buku, Masya Allah. Ya, dan yang hari ini for couples yang kita akan bahas, karena for parents dengan for couples ada persamaan tapi juga ada perbedaannya, ya. Baik, nah untuk mendeteksi watak sebetulnya memang paling akurat adalah menggunakan peralatan foto aura sebetulnya. Paling akurat saat ini, ya. Hanya foto aura nggak banyak nih, nggak banyak, ya.
kami juga di klinik Sunter ya, kita kerjasama dengan beberapa klinik untuk punya foto aura ya. Dimana kalau kita foto seseorang itu muncul warna yang berpendar, ini nuansanya adalah warna watak sebetulnya. Dan betul-betul berwarna ya. Dan kenapa warnanya kok tidak satu Bu Aisyah? Iya, karena setiap manusia itu ada dua jenis watak yang diturunkan, satu turunan ayah, satu turunan ibu. Maka ada yang warnanya nanti biru kehijauan, ya. Kemudian ada orange atau merah kekuningan, ada juga yang kayak gitu. Ada juga nanti hijau kuning, kemudian orange biru itu ada. Ya. Adapun perpendar warna ungu ini biasanya karena sedang melakukan atau habis melakukan kegiatan ibadah ini, warna ungu ini. Ya, makanya ungu ini warna yang sangat indah ya, warna spiritual istilahnya. Dan Masya Allah pokoknya kalau kita belajar warna foto aura ini juga sangat asik ini dibahas ya. Baik, tapi kemudian karena foto aura jarang sekali dan watak ini ranahnya teman-teman psikolog, maka teman-teman psikolog ini punya teknik juga untuk mendeteksi watak seseorang. Tapi itu juga butuh waktu yang cukup panjang, mungkin nggak cukup hari ini ya, karena itu sangat detail kalau dari form atau teknik-teknik yang dilakukan oleh psikolog ya. Nah, hari ini biasanya seperti biasa saya sudah sering juga mensosialisasikan kita mendeteksi watak ya dengan cara cepat nanti. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya, ini otak dibuka nih. Kalau dari atas kelihatan ada otak besar ya, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini bagian depan kita ini hidung ya. Nah, otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil, nanti terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Nah, setiap nanti otak besar, setiap belahan nanti dibagi lagi 4. Ya, kalau kita lihat dari samping seperti ini kurang lebih. Ya, kalau ini otak kecil, ini otak besar. Dia terbagi 4. Yang kanan 4 buah, yang kiri 4 buah. Ya. Namun saya mohon maaf ini tidak bisa menggantikan istilah di dalam tubuh manusia dengan istilah Indonesia karena ini kesepakatan internasional untuk menamakan bagian tubuh manusia dengan bahasa Latin agar sifatnya universal. Ya. Di dalam otak ini isinya kayak gini, ada namanya neuron, banyak sekali. Ada berapa Bu Aisyah? 100 miliar. Itu banyak ya, banyak banget. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi di otak kita ada 100 miliar komputer, Masya Allah. Ya. Nah, di dalam pembagian otak ini, neuron ini nih, ya, ada tempat-tempat yang nanti isi neuronnya itu program dari awal atau dari sananya atau pembawaan masing-masing, yaitu jenis watak. Di mana itu? Di daerah lobus parietalis. Di situ, kurang lebih di situ. Ya, jadi lobus parietalis ini sudah ada isinya. Jadi waktu bayi lahir, lobus parietalis ini neuron-neuron ini sudah ada isinya. Di lobus temporalis neuron-neuron ini juga sudah ada isinya. Di lobus occipitalis juga sudah ada isinya. Kalau di cerebellum dia sudah ada mekanismenya, cara kerjanya, sistemnya. Kalau di lobus frontalis, nah neuron-neuron ini yang belum ada datanya. Tapi sistem sudah ada. Ya. Itulah makanya peran orang tua memberikan pengajaran, didikan, arahan, nasihat itu nanti isinya di sini. Ya. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup juga nanti isinya di sini. Ada bagian otak bagian dalam sekali yang kita lihat elips ini otak emosi, itu juga sudah ada dari sananya. Jadi setiap manusia punya otak emosi, bahkan hewan mamalia juga punya otak emosi. Dan otak emosi ini karena dia bersinggungan dengan lobus parietalis, maka emosi juga berkaitan dengan watak. Ya. Dan emosi juga mempengaruhi pengalaman. Makanya kalau ada punya memori, pengalaman yang ditangkap oleh mata, telinga, penghiduan, pengecapan, atau perabaan atau sentuhan, nanti semuanya ditangkap oleh indera-indera ini masuk ke sini, batang otak jalan ke sini, ke lobus frontalis. Karena ada emosi, maka dia diwarnai emosi. Itulah makanya kenapa ada memori yang sangat kita ingat. Kenapa? Karena sangat senang. Nah, gitu ya. Ada memori juga sangat kita ingat. Kenapa? Karena sangat benci, sangat kesal, sangat marah. Ya, memori-memori yang diwarnai oleh emosi yang intens istilahnya, ya. Intens, yang power itu ingat banget. Dan ini ada di sini. Ya. Nah, ilmu-ilmu, ajaran-ajaran itu juga nanti akan masuk lebih ke depan lagi di sini. Di prefrontal cortex istilahnya. Oke. Untuk watak ya, untuk watak kita bicara watak khusus ya.
Jadi di daerah lobus parietalis ini, di situ ada watak pembawaan. Itu tadi yang tadi diturunkan secara genetik oleh orang tua, bahkan leluhur kita ke atas ini sampai 7. Ya, di sini. Namun pada saat kita sudah hidup di dunia, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi orang tua, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi nanti yang sudah menikah dengan suami, maka ada pelajaran-pelajaran watak lain yang masuk di otak kita di bagian lobus frontalis. Makanya ya, ini disebut watak pembelajaran. Sehingga nanti biasanya kalau usia kita sudah mulai agak besar kayak gini ya, kita merasa, watak saya kok 4-4-nya ada ya. Tentu karena sudah ada ya memang watak bawaan 2 jenis, atau kita watak pembelajaran 2 jenis lagi. Tapi anak-anak itu masih murni watak pembawaan. Dan ada juga bakat di lobus parietalis ini. Dan bakat ini nanti juga berinteraksi dengan ajaran-ajaran yang ada di lobus frontalis. Seseorang yang punya bakat misalnya kecerdasan naturalisnya tinggi nih, yang senang sama tanaman, binatang, dan masak misalnya ya. Kemudian dia kursus bagaimana ya menanam pohon sekarang nggak pakai media tanah, malah pakai media bola-bola jelly. Itu ilmunya di sini. Berinteraksi dengan bakat yang di sini. Maka dia jago banget itu. Dibanding orang yang bakat naturalisnya ya tidak dominan. Semua orang punya bakat, tapi ya ada yang tidak dominannya. Makanya diajarin ikut kursus berkali-kali juga karena bukan bakatnya. Makanya bosan lah, beli aja yang langsung jadi aja. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu soal bakat ya. Hari ini kita nggak bahas bakat karena itu juga topiknya lama juga itu ya, modul tersendiri. Oke? Ya, jadi inilah. Nah, jadi kalau kita mau mendeteksi bakat bawaan itu, ingat waktu umur kita lebih muda. Ya. Dan anak-anak itu kita bisa langsung deteksi bakatnya itu dengan mudah. Nanti kita kasih arahannya di sini. Ya. Tapi kalau udah umur kayak kita gini atau pasangan kita, itu tentu ada faktor-faktor ya luar atau faktor-faktor yang dia pelajari. Tapi walaupun demikian, watak bawaan itu lebih kuat memang. Makanya lebih gampang terdeteksi. Karena watak bawaan itu nanti termanifest dari cara bicara, garis-garis mata, sudut bibir, ya, cara dia bersikap. Karena ini nanti memberi informasi ke seluruh tubuh kayak gitu. Ya, baik. Jadi pada saat manusia ini sedang mencari pasangannya, berniat mencari jodohnya, ya, program watak seseorang itu mencari soulmate-nya lewat vibrasi gelombang di otaknya. Meskipun misalnya itu dijodohkan atau ta'aruf kan. Karena kan waktu ta'aruf kan kita lihat dari jauh atau dikasih fotonya. Kalau itu menurut otak kita bukan soulmate dari watak, itu nggak ada getar-getar itu. Langsung, nggak usah deh, ada lain lagi nggak fotonya, misalnya gitu. Itu bukan hanya karena lihat wajah loh, ganteng atau tidaknya. Gitu. Dan kalau ta'aruf sudah jelas ya, ini insya Allah agamanya Islam, dia berupaya untuk senantiasa menegakkan ya ibadah dan akidahnya senantiasa dia perbaharui misalnya gitu ya. Tapi kita lihat wajahnya. Mari kita tanya namanya siapa, orang tuanya gitu, ini orang mana. Tapi langsung otak nih langsung kok kayaknya nggak cocok ya, gitu. Ya. Walaupun misalnya zaman dulu dijodohkan, kan orang kalau dijodohkan kan nggak langsung dinikahkan ya. Kecuali Siti Nurbaya. Ya. Tentu kan orang tua kasih lihat fotonya, coba nak, ini ada 2 nih yang mau pinang kamu, mana yang kamu pilih. Itu otak kita tuh mendeteksi. Ini aja ya, atau bahkan yang cari sendiri itu ya, itu kalau nggak soulmate di otaknya itu kayaknya nggak ada getar-getar itu ya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, karena sekarang Anda sudah berpasangan dengan pasangannya ini ya masing-masing, itu karena otak mencari gitu. Oke. Jadi di otak ini kita ini ya, neuron ini berkoneksi gitu, sesuai apa yang kita ucapkan, termasuk watak. Kalau kita menerima watak kita, ya Allah, saya terima watakku ya Allah, ya, saya terima anugerah watakmu ya Allah. Itu yang saya suka bilang, ayo ijab kabullah terhadap wataknya masing-masing. Karena banyak orang yang menampik wataknya. Watak tuh jadi kesel nih, ya. Kata si program watak, aduh nih orang nggak syukur banget sih dikasih watak gitu ya. Nah itu tentunya karena nggak tahu, tapi semakin belajar, oh ya Allah, saya terima watakku ya Allah, kekuatan dan kelemahannya. Ya, sebagaimana kalau kita beli gadget gitu kan, ada program ya di dalam gadget ini kan, kita harus terima ya.
Tinggal mau dinyalain atau enggak ya terserah kita. Kita mau pakai fiturnya apa enggak terserah kita. Sama watak juga gitu. Kalau kita mau nyalakan fitur kekuatannya, ya disebut-sebutlah kekuatannya. Cuman kita sering sekali yang kita sebut fitur kelemahan kita. Saya orang damai, aduh saya ini suka nunda-nunda misalnya gitu ya. Nah, maka nih orang yang ada isinya suka nunda-nunda nyala terus. Gitu. Kenapa sih nggak bilang ya Allah, alhamdulillah saya orangnya damai. Jadi kalau dengerin curhatannya teman-teman, sahabat-sahabat damai juga gitu. Itu yang harus kita nyalakan gitu. Ya Allah, terima kasih saya wataknya damai ya Allah. Makanya jadi ibu tenang aja kalau ada apa-apa misalnya. Itu yang harus disebut-sebut. Ya, oke. Tentu sekali lagi kenapa kita tidak menyebut-nyebutnya karena kita tidak tahu. Sebagaimana kalau kita beli gadget, ya kita cuma tinggal pakai saja, nggak tahu fiturnya apa aja di dalamnya itu. Padahal kalau kita tahu fiturnya, makanya kita akan memanfaatkan gawai kita itu dengan efektif. Kalau kita tahu manfaatnya fitur-fitur itu ya. Coba kan kalau kita, apalagi Bu Nisa nih, emak-emak banget ini. Yang paling dipakai cuma chattingan, apa ya, kalkulator, paling itu juga sama foto, sama video, itu padahal banyak banget. Ada diary di situ, ada macam-macam lah, ada untuk bikin sesuatu di situ. Nah, sama di otak kita nih sangat luar biasa fiturnya, cuman kita baru tahu sedikit, ya. Nah, nanti sistem saraf manusia kan membawa pesan ini ke seluruh badan, makanya watak ini juga membawa pesan. Itulah makanya ada gestur tubuh, cara berjalan, cara bicara, gerakan tangannya, bahkan cara berpakaian itu terwarnai dengan jenis watak. Ya, karena dia jalan di badan. Ya. Bahkan juga organ-organ dalaman itu diwarnai dengan jenis watak. Ada orang ya dia ngerasa banget lambungnya bekerja itu karena watak itu. Biasanya orang-orang introvert itu biasanya langsung rasa, aduh lambung saya berkontraksi. Tapi orang-orang ekstrovert, gimana rasanya orang nggak ada yang ngerasa gitu kan? Karena dia mempengaruhi semuanya pesan di sini. Ya. Termasuk juga nanti pesan pengetahuan kita, ilmu kita. Orang bisa jenis wataknya sama, tapi isi otak depannya beda, itu juga sikapnya beda. Orang bisa jenis wataknya sama, tapi misalnya dia aslinya misalnya orang Medan kah, orang Jogja, itu juga mempengaruhi. Ya, interaksi antara budaya, ilmu-ilmu yang dia pelajari itu juga mempengaruhi. Walaupun jenis watak kita ada yang sama, ya, jadi luar biasa ini otak kita. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Kata ilmuwan, kefasikan inilah yang disamakan dengan kelemahan, ketakwaan ini kekuatan. Karena kalau bicara jiwa ini, ilmu neuroscience mengatakan jiwa itu ada di otak. Ya, dan makanya mereka mengarahkan pada watak yang ditemukan oleh ilmuwan ini. Kan watak ini ciptaan Allah. Ilmuwan cuma menemukan saja. Oh ternyata ada kefasikan dan jadi sudah ada di otak kita kekuatan dan kelemahan. Namun Allah sampaikan sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Termasuk di dalamnya mengenal kita punya kefasikan dan ketakwaan kita sucikan ketakwaan kita. Apalagi bulan Ramadan ini, tanpa terasa semua ibadah yang kita lakukan, yaitu saum, sholatnya kita perkuat, ya, kemudian kita sedekahnya kita perkuat, itu mensucikan jiwa. Dari sisi watak, ketakwaan watak itu, ya, dia terakses. Ya, ini penting sekali mensucikan jiwa ini. Ya. Watak nih, saya sering juga sampaikan di seminar umum tentang pembagian watak. Jadi watak ini dibagi 3 besar oleh teman-teman psikolog, ya. Introvert, extrovert, ambivert. Ambivert ini separuh introvert, separuh extrovert. Ya. Beberapa sahabat-sahabat saya di sini juga udah sering dengarkan, tapi alhamdulillah terima kasih masih mau mendengarkan, karena dengan diulang-ulang tambah paham insyaallah ya. Introvert, ciri khas introvert apa itu? Lebih memilih ada di tempat sepi. Yang punya pasangan introvert harus tahu nih, ya, dia kalau diajak keluar-keluar atau tempat rame itu bukannya nggak mau, tapi dia kayak diesel gitu loh ya, dia nggak bisa langsung beradaptasi kalau punya pasangan introvert atau bila Anda yang introvert. Kalau ekstrovert lebih semangat ketemu orang baru nih orang ekstrovert, ya. Makanya di dalam PJJ atau dalam anak-anak lagi pembelajaran jarak jauh nih anak ekstrovert yang mulai bosan. Ya, atau kita juga nih orang dewasa yang ekstrovert ini sudah mulai aduh gak betah di rumah, gimana kalau bisa pergi keluar bentar aja. Nah itu ya, sekarang ya alhamdulillah sudah mulai lebih lapang ya, yang penting mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Oke. Nah ini, tapi orang introvert dia lebih senang
Pandemi ini introvertnya seneng banget, ya Allah, alhamdulillah nggak disuruh keluar-keluar. Nah ini orang introvert. Tapi kemudian ada lagi ambivert. Ambivert kan separuh-separuh ini tadi. Ya tergantung sikon dia. Dia agak mut-mutan memang ambivert ini. Ya pengen keluar-keluar, pengen lagi di dalam. Ah ini ambivert. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Introvert. Ciri khasnya apa? Lebih produktif di tempat tertutup. Jadi introvert ini kalau lagi sendiri atau di rumah atau di dalam ruang kerja atau di kantor, cuma di kantor doang nggak keluar-keluar, dia lebih produktif. Makanya ibu-ibu yang introvert itu seneng banget ini pandemi, di rumah ada aja yang dikerjain. Otak-atik sini, otak tahu-tahu udah jadi kue, tahu-tahu udah jadi makanan, tahu-tahu udah jadi karyanya, ya. Dan cuma sendiri dia kerjainnya, itu introvert. Kalau ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka, makanya selalu mau keluar. Karena kalau keluar dia bisa mengerjakan sesuatu. Ya, ini harus ngerti juga. Terkadang karena saking soulmate-nya, suaminya yang introvert, istrinya yang ekstrovert. Istrinya pengen keluar, suaminya bilang udah di rumah aja. Kadang-kadang nggak ketemu nih kalau nggak ngerti ya. Nah kalau ambivert bagaimana? Sekali lagi ambivert karena separuh-separuh dia bisa keduanya. Cuman memang tidak sekuat introvert atau sekuat ekstrovert. Kalau introvert betul-betul produktif di tempat tertutup. Ekstrovert betul-betul produktif di tempat terbuka. Ambivert memang bisa tempat tertutup bisa, tempat terbuka. Cuman dia tidak sekuat ya introvert atau ekstrovert. Ya, biasa aja jadinya. Di tempat tertutup biasa, di tempat terbuka juga biasa sebetulnya. Sebetulnya ya. Cuman kehebatannya dua-duanya bisa gitu. Ya. Kemudian introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi kalau ada punya pasangan introvert, biarin aja sendirian. Ya, biarin aja sendirian. Apalagi dia laki-laki. Laki-laki kalau lagi menyendiri itu sedang memulihkan energinya. Pada umumnya laki-laki, terutama yang introvert. Dia nggak suka ditanya-tanya, kenapa sih sayang, kenapa sih mas, mau ya cerita sama aku kan istrimu. Sesungguhnya laki-laki kalau ditanya-tanya kayak gitu tuh, dia pengen teriak apa? Diam, pengen gitu. Cuman takut juga sama istrinya, makanya dia diem aja gitu. Dan kita sangka dia marah sama kita, padahal enggak. Ya, makanya saya juga rubah itu. Walaupun suami saya bukan introvert loh, tapi tetap karena dia laki-laki, kalau udah diem, saya cuma tanya capek ya, iya. Enggak, dulu nanya tuh, kenapa sih? Mau ya cerita sama aku kan permata hatimu. Aish. Udah berubah itu sekarang. Ya, sekarang saya mau minum ya. Nah, kenapa? Karena tahu otak laki-laki tuh makan minum harus terpenuhi. Ya, ayo aku ambil minum ya. Jadi nggak nanya-nanya apa problemnya, nggak usah. Laki-laki itu sedang mencari jalan keluar sendiri, apalagi yang introvert. Oke? Okay? Kalau ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Nah orang ekstrovert kalau lagi ada masalah, dia dapat jalan keluar kalau rame-rame, makanya keluar dia. Pergi ke tempat keramaian. Cuman lagi pandemi ini dilarang keras. Atau dulu harus ketemu temen ini orang ekstrovert ini untuk bisa terpulihkan energinya. Ya. Tapi sekarang agak susah. Ini makanya orang ekstrovert ini merana banget saat ini. Aduh, gimana caranya? Ya. Untung ada Zoom ya. Kita juga bisa ketemu temen lewat Zoom walaupun dari rumah ya. Keren juga ya, Masya Allah. Ambivert tergantung situasi dan kondisi. Kalau ada 7 hari, introvert itu maunya 7 hari 7 harinya sendirian. Maunya, aslinya. Ekstrovert kalau 7 hari, maunya 7 hari 7 harinya di luar, aslinya begitu. Ambivert ini separuh-separuh, 4-3 atau 3-4. 4 di rumah, 3 di luar, minggu depan 3 di rumah, 4 di luar. Ini ambivert. Ya, ambivert. Nah sekarang karena pandemi ya lebih banyak di dalam rumah sendirian, nah introvert berjaya, Masya Allah ya. Ekstrovert yang sudah mulai kelabakan ini, ambivert mulai terkadang tergantung juga katanya ambivert. Gue juga di rumah bisa, di luar bisa gitu, ya. Saya punya adik ipar saya, ya dia kalau sakit, padahal dia lupus ya, kalau lagi muncul sakitnya ya Allah. Keluarga suka bingung, kenapa sih kamu pergi mall? Ternyata karena dia ekstrovert, dia pergi mall malah sehat. Ini harus kita pahami. Ya. Untung kakak iparnya belajar dikit lah tentang watak. Jadi kakak iparnya yang paham. Jadi ngerti. Jadi kalau suami saya bilang, kenapa sih? Ya, dia keluar kan dia sakit. Saya bilang, justru dia keluar dia sehat. Percaya deh. Benar. Karena ekstrovert ya. Orang ekstrovert tuh kayak gitu. Ya. Baik, introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri, ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Anak-anak juga begitu, yang introvert ini, waduh, pandemi ini alhamdulillah dia lebih sering di kamarnya lagi. Oh, berjaya dia, Masya Allah. Yang ekstrovert, wah udah mulai, nggak ada temen. Untung orang tuanya punya gadget 2. Satu buat dengerin bapak ibu guru, satu chattingan sama temen. Nah, itu anak ekstrovert. Nggak apa-apa juga, Bun.
Kenapa? Orang dia memang lebih suka bekerja dan belajar dalam tim, bahkan dia terpulihkan energinya. Banyak orang tua diambil tuh HP yang satu lagi. Dengerin Bapak Ibu guru, anaknya ekstrovert, cilaka. Ya, udah, malah nggak bisa masuk. Anak ekstrovert itu Bapak Ibu guru ngomong, dia juga ngomong sama anak teman-temannya, itu malah bisa masuk. Unik ya, Masya Allah. Oke. Kalau ambivert tentu bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai, ya. Tapi sekali lagi, memang itu kekuatannya ambivert, tetapi tidak sekuat introvert murni atau ekstrovert murni. Ya. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, karena introvert ini perpaduan antara pemikir dan pengamat. Ekstrovert ini biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, baru ngomong langsung diomongin, baru mikir langsung diomongin. Ya, itu istilahnya ceplos-ceplos. Karena ekstrovert ini perpaduan antara hasrat mengatur dan spontan. Ya, baru juga dia kepikiran langsung diomongin gitu. Kalau introvert nggak bisa. Introvert harus lama dulu dipikirin baru diomongin. Ya, ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara. Ya. Introvert cenderung lebih pendiam karena itu tadi ya, dia berpikir dan pengamat. Ya. Ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos karena hasratnya mau spontan dan ngatur ekstrovert. Ya. Nah, kembali ambivert itu juga bisa ceplas-ceplos tapi situasi tertentu. Ya. Nah, ini yang pembagian 3 besar. Ya, pembagian 3 besar tentang watak. Ya. Nanti introvert akan terbagi juga 2 jenis, ekstrovert terbagi 2 jenis, ambivert terbagi 2 jenis. Ya, jadi banyak sebetulnya jadi variannya ya. Ya. Mbak Isa, kalau kita mau tahu lebih detail, bagaimana? Harusnya datang ke psikolog. Ada tes psikolog yang sangat detail. Ya. Wah, nggak sempat Bu Aisyah, apalagi sekarang kan lagi pandemi, mana boleh cepat datang sembarangan ke tempat terapis-terapis. Betul. Makanya ya saya memberikan juga satu solusi sebetulnya, dan ini sudah di riset dunia juga ya, riset dunia bahkan ya saya pribadi karena sejak tahun 2000 juga mensosialisasikan watak ya sampai sekarang ya alhamdulillah ya sudah bertahun-tahun lah ya, sudah 20 tahun meriset bahwa teknik ini juga sangat sangat akurat, walaupun memang akurasinya tentu tidak seakurat foto aura atau ya teman-teman formnya teman-teman psikolog. Akurasinya 80%. Tapi 80% cukup tinggi, ya.